Semuanya terima kasih atas angkornya. 1, 2, 3. Semuanya terima kasih untuk ankornya. Terima kasih. Ya, tadi adalah 2 lagu berturut-turut dari kami. Yang pertama ada Rakuen no Kaidam yang artinya tangga menuju surga. Dan yang kedua ada Pinocchio Gun. Gimana semuanya? Seru. Kita harus seneng-seneng ya Cingguru. Sekarang kita akan lanjut ke lagu berikutnya. Tegami no Koto tentang suratku. Gimana tadi, seru gak? Seru. Tadi adalah lagu terakhir dari setlist Revo Ekonomi. Dan saat ini, sekarang kita akan memasuki prosesi graduation Eril dan If. Semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Deg-degan juga saya kayak masih nggak nyangka gitu. Semoga bisa jadi lebih baik lagi juga di JKT, bisa bawa nama JKT lebih baik lagi ke depannya. Yang mau ngucapin terima kasih karena kalian udah dukung aku, terus kalian juga udah kasih semangat buat aku suka bacain tweet kalian. Aku sayang banget sama kalian. Banget dong, gak sabar banget nunggu Sonichi. Jarnya seru banget gitu. Terus apa ya, pokoknya kakak saya pada bantu-bantuin juga, pada apa ya, kayak pokoknya kita bareng-bareng gitu. Jadi mantap deh. Halo semuanya. Yang pengen nggak bisa tanganku. Aku Eril. Kasih. Ini lo kemarin
waktu pas aku tahu kalau aku bakal Shonichi di tim J, itu yang pasti seneng banget. Terus aku juga deg-degan karena apa ya, aku selalu merasa aku belum siap gitu. Terus jadi kayak udah gue harus bisa nih gitu, tapi kayak gugup sendiri, nervous sendiri, takut sendiri, pokoknya kayak khawatir sendiri gitu. Tapi udah itu perasaan udah campur aduk banget deh. Setelah melewati banyak hal dan berbagai perasaan di JKT48, aku rasa semua ada waktunya. Pertama-tama aku mau minta maaf ke kalian semua, baik yang dukung aku atau misalkan yang gak dukung aku. Dan semua keputusan ini murni karena hasil dari pemikiran aku sendiri dan aku yang ngambil tanpa campur tangan orang lain. Mungkin banyak dari kalian bertanya-tanya, kenapa harus secepat ini? Aku pun juga sempat berpikir demikian. Aku sempat ragu dan bertanya-tanya, apakah keputusan yang aku ambil ini tepat atau enggak? Aku, Ariela Kalista Ikwan, member generasi 6, mengumumkan untuk lulus dari JKT48. Ya kita nggak bisa bareng-bareng gitu, jadi kayak nggak bisa nikmat momen bareng-bareng. Tapi karena sekarang udah dibuat jadi one gitu dan new era, jadi kita lumayan sering ketemu kalau teater gitu sih. Dan JRL tuh dia orangnya solutif, ya nggak sih, solutif. Aku pernah satu MC bareng sama Cierel waktu event Ramadan. Jadi kita yang ngelit MC, dan itu tuh kita sampai janjian bajunya modelnya sama dan celananya juga modelnya sama. Itu share house sih, soalnya itu kayak pecah banget gitu loh. Karena aku dipasangin tuh sama CR, aku cerita tuh jadi bapak-bapak gitu kan. Nah CR tuh kayak mendukung banget perannya, jadi kayak ibu kos. Kalau di backstage kita suka nyanyi-nyanyi bareng. Kalau misalnya kita lagi mau ganti baju atau mau siap-siap lah ya buat show, kita selalu nyanyi-nyanyi di belakang, terus kayak asik-asikan banget gitu loh. Oh my god, di otak aku tuh nggak bisa hilang itu waktu Cielo bikin aku nangis waktu sirkusi semua. Kayak denger Eril ngomong tuh tapi pengen ketawa gitu. Apalagi kalau misalkan dia udah mulai berantem sama Yves di backstage, itu adalah hal yang sangat menyenangkan untuk ditonton. Pas di saat kita lagi nginep bareng kalian, Iya. jadi waktu itu Ada libur 1 hari. libur 1 hari, terus kita berkesempatan buat nginep bareng, staycation. Terus Errol itu adalah supir kita. Jadi kan dia mau mobil, dia yang bisa nyetir mobil. Jadi kemana-mana dia yang nyetirin. Jadi kayak kita big thanks buat Ariel. Nama saya If Azwana Cikwan, dipanggilnya If. Umur saya 12 tahun, asal kota saya dari Jakarta. Hobi aku main basket. Pas final itu deg-degan, tapi pas gara-gara itu jadinya banyak. Tapi pas lagi nyanyi nggak begitu deg-degan. Terus akhirnya aku pilih. Pas kecil aku tuh jarang banget makan. Sekalinya makan itu pasti dikit. Jadi mama aku suka omelin aku. Tapi makin dewasa aku makin banyak makannya.
Aku deg-degan soalnya waktu itu kan diumuminnya ke tim J tuh. Kan kalau tim J tuh kayak agak galak-galak gitu. Sebelah mana? Gak galak tim J tuh saya. Galak pasalnya tuh kayak agak apa sih? Kayak apa sih? Gitu kan. Jadi kayak takut aja gitu. Apa nih motivasinya dan targetnya ke depannya? Harus ada target loh. Kalahin Ci Eril. Soalnya si Ariela itu kan kayak agak noob sih sebenarnya. Cuman jago di MC. Kalau MC dia nggak jago juga dia juga pasti kayak gitu. Pertama-tama, aku minta maaf banget ke kalian semua kalau misalnya keputusan aku tuh bikin kalian sedih atau kecewa. Tapi keputusan ini udah dibicarakan dengan manajemen sejak lama. Dan keputusan ini juga murni dari keputusan aku yang aku ambil sendiri. Gak kerasa, aku tuh udah 5 tahun di JKT48. Awalnya aku masuk JKT48 tuh 12 tahun. Aku nggak tahu JKT48 itu apa, caranya belajar blocking gimana. Banyak banget kenangan yang udah aku lewatin di JKT48. Banyak juga pengalaman hebat yang aku udah dapetin di sini. Dan gak bakal aku lupain. Dan menurut aku ini adalah saat yang tepat buat aku ngomong dan berdiri di sini. Aku Yves Antoinette Ikhwan dari JKT48 generasi 5 terakhir. Ngomongkan untuk lulus dari JKT48. Terus waktu itu kita pernah kan mau nyewa powerbank, tapi kita semua udah nih, aku, Ola, Aisyah tuh udah. Terus tiba-tiba tuh di dia doang nggak bisa, jadi akhirnya kita ngiter-ngiter lagi nyari vending machine yang lain buat powerbank. Buat Kak, mendingan Anda bawa powerbank lagi kalau mau jalan-jalan, oke? Semua yang aku lakuin di tim J itu aku sama Kak Ip kan, kayak kebanyakan kita tuh jadwalnya bareng sebelum sekarang jadi mereka. Jadi buat aku semuanya tuh kenangan gitu sih aku sama Kak Ip. Kayak kita emang sedekat itu, kayak sering di kamar bareng kalau lagi sirkus atau di backstage juga kita selalu berunding berdua makan bareng. Jadi semuanya enak. Pokoknya tuh kayak aku sama If tuh kayak tumbuh dan berkembang bersama ya, dari If masih kecil sampai sekarang dia udah kuliah. Dulu tuh aku deket sama If tuh pas If masih
SMP kalau nggak salah. Terus tuh kayak apa ya, dia tuh yang pertama manggil aku tuh Ma Bos gitu. Sebenarnya kalau misalnya nanya momen tuh aku nggak bisa jawab kayak satu momen yang membekas sih, tapi kayak keberadaan If itu kayak bikin orang-orang di sekitarnya tuh jadi ceria gitu loh. Terus dia juga sebenarnya cengeng ya. Cengeng. Kan dia suka ngejailin orang, tapi dia tuh sebenarnya cengeng nggak bisa. Aku ingat banget pas lagi ngeprank showroom dia error, terus dia nangis. Itu aku kayak merasa bersalah banget sih. Aku nggak padahal dia bakal nangis gitu loh. Ekspektasi kita tuh nggak bakal nangis, kayak biasa aja bercanda. Katanya itu katanya bad girl, katanya bad girl, katanya freaky girl, kok kayak lemah gitu sih. Iya. Wow, teman-teman. Jadi, wow. Tes. Oh, ada suara. Oh, ini datang nih rumput datang nih rumput. Ya, rumputnya datang. Rumputnya tuh, bunga matahari ya? Iya dong. Gimana nih hari ini Cina? Oh my god. Seperti yang kita tahu nih kan apa ya, prosesi graduation dari teman kita Errol dan If ya. Iya, benar. Nah, kayak ini kan udah ibaratnya hari terakhir ya dia di sini. Kita mau mengenang-kenang kembali nih masa-masa dimana kita pertama kali ketemu sama dia, alias first impression kita terhadap If dan juga Errol. Kira-kira gimana sih? Oke. Dari siapa nih? Siapa yo? Dari Onil nih, Onil. Dari Onil. Suami sekaligus pelakor ya. Ini ya ampun. Waduh. Aku tuh jujur ya pertama lihat channel tuh nggak expect kalau ternyata tuh suaranya kayak gitu. Kayak langsung kayak parah. Enggak gitu. Wah. Suara shaming. Maksudnya kayak kan kayak dia tuh bernada gitu kan kalau ngomong, awalnya kayak lembut-lembut gitu loh. Kalau ngeliat mukanya kan. Awalnya sih aku ngeliatnya kayak gitu. Ternyata Nil, bisa aja lo Nil kayak gitu kan. Iya sih. Iya. Siapa lagi? Ayo. Aku deh. Adele. Kalau Ci Eril ya, waktu itu Ci Eril sangkin aku tuh kayak galak gitu, kayak Kasiska gitu loh. Galak berarti galak nih. Oh, galak nih. Salah ngomong. Dia Kasiska guys. Iya. Terus gimana? Kamu ngerasa Ciara galak tapi? Iya, tapi ternyata enggak galak tapi lucu gitu kocak. Oh, lucu. Galaknya sama Kak If doang sih kayaknya. Iya sih, Kayaknya betul. dia. Setuju. Kalau Kak If, sumpah nih, ini demi Allah banget. Loh, pokoknya tapi dia mirip buat penguin enggak? Emang? Ih, sumpah waktu pertama kali, ya kan aku kan junior ya kan kayak gabut masa dong pertama kali ketemu penguin gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi ngebatin dulu ya. Ini orang kayak penguin deh. lo tahan dulu ya pas deket baru keluarin penguin gitu loh. Gimana kayak bibirnya kayak Iya, bisa banget sih dia. Dia doang bisa. Kayaknya cuma yang mukanya mirip juga deh sama dia. iya. Yang mukanya mirip juga bisa. Tapi kalau first impression aku ke Eril kalau nggak salah kita pernah dengar dia pas itu loh nyanyi yang audisi awal bukan audisi apa namanya Unjuk kayak bakat. unjuk bakat yang itu apa namanya Candy. bukan Sungguh-sungguh. bukan yang itunya Kak Gina apa Oh, proyeknya Kak Kinal ya? iya Oh. yang itu loh yang Nggak tahu dan kita belum masuk. ada nggak tahu nggak ada nanya ke gue masuk yang unjuk bakatnya dia Iya, satu-satu. Terus Erin nyanyi apa? Oh, IS. Gue ingat banget. nggak ada kayak wah keren banget nih sih Iya. gitu kan kayak Ternyata makin lama. kok dangdut ya Iya. Lama-lama cengkoknya banyak. Iya, cengkoknya banyak itu dia. Iya. coba kalau ada JKT48 dangdut masuk gitu Wah, udah bukan Iya, lagi iya. tuh. Pasti sih. Gimana anaknya? Oh iya. Anaknya. Siapa nih? Gue. Iya, boleh. Ya kalau Ci Eril sih iya sih bener kayak galak gitu kan. Terus walaupun dia lucu kita tuh mau ngajak bercanda tapi dia tuh galak tapi dia tuh Sungkan lucu. gitu. Iya, sungkan. Jadi semenjak share house kita berubah menjadi keluarga freak di dunia. Tuh kan kenapa sih gini? Itu Kenapa kalau kayak Eril. gini-gini? Kalau Kak If kelihatan kayak anak Badung, sumpah kayak anak Badung sekolah gitu ya. Ya kan? Pas dia ngumumin grade aja kayak anak lagi ngaku ke emaknya kalau aku habis gitu. Iya. Ya kan? Lagi dulu dia hashtagnya tuh bad girls kan, jadi aku taunya tuh kayak gitu. Tapi dia baik tapi panikan tahu dikit. Iya. Kayak aduh, bener gak ya Kasiska? Iya, lu gimana betul. sih? Bad girl jangan setengah-setengah, Im. Iya. Semuanya. bad girl pas di prank nangis Iya. Gimana? itu nggak ngaduk ke nyokapnya Iya. Maaf ya Tante. Ngapain? Tapi apa nih Jina nih? Kalau aku sebenarnya yang mana?
lupa itu kakak aja deh cerita. Kalau aku sebenarnya kalau ke Ariel gak begitu ya, karena awal masuk dia tuh kan akademi terus langsung masuk beda tim ya, sama aku masuk tim J. Kalau sama If tuh first impression aku, dia itu kan aku generasi 4, terus tiba-tiba lama banget nih, kayak aku ibaratnya generasi termuda gitu ya waktu itu, terus tiba-tiba punya adik gitu, generasi yang paling lebih di bawah lagi, pertama kali setelah sekian lama, terus ngerasanya tuh kayak oh gini ya punya adik, terus kayak dia yang paling kecil. Jadi kayak ibaratnya aku tuh kayak ih lucu banget ya, kok masih kecil banget. Iya, kucir duanya nggak simetris. Nggak simetris. Terus ada yang bilang iya dia ada sama kakaknya juga tahu gitu. Mana gitu, tapi kakaknya enggak. Jadi dia sedih, dia gitu kan. Oh gitu, pantas di muka di stage bete gitu kan. Mukanya galak awalnya, cuman lucu aja gitu karena masih kecil. Terus kayak gemes aja gitu jadinya, aku kayak ih lucu deh ini anak gitu, jadi kayak gampang dideketin juga, orangnya kan juga kayak terbuka banget gitu ya, nggak Friendly yang banget ya? Friendly banget. Nah kalau Ariel sih ya emang kocak aja sih, dia dari awal emang kocak udah gitu. Bener. Coba tadi kasih tau mau ceritain. Oh inget first impressionnya Ariel itu bukan pas dia masuk JKT, inget gak yang kita konser di Bandung yang nginep di hotel, ya semuanya nginep di hotel maaf. Yang itu loh, yang konser apa dulu nih? Konser Kaharuka kalau nggak salah. Oh, emang itu udah ada Ariel? Enggak, abis itu kan kita lagi makan, terus ada Ariel sama keluarganya, iya nggak sih? Oh. Soalnya waktu itu ada itu kakaknya If. Oh iya. Gue nggak mungkin, halo Coba, kan? iya. Coba tanya nyokapnya aja. Bener ya tante ya, ke Bandung ya waktu itu? Bener. Oke, iya jadi kayak aku lihatnya, wih gila ini kalau masuk bisa nih jadi bibit unggul JKT. Oh iya, masuk dia tahun depan. Aku juga mikir kayak wah dia kayak bakal ini banget Iya ya. kan? Kayak kan cantik soalnya ya, kayak wah kalau keterima Soalnya dia mantap nih. cuma makan doang gitu kan, gitu. Ternyata rame ya. Tapi kalau nggak ada mereka tuh rasanya kayak nggak Iya, seru. sumpah, Iya, sumpah bener banget. Kayak Jujur kemarin deh aja. ya kan kita sempat ada kegiatan juga tapi mereka nggak ikutan kan ya. Itu tuh bener-bener kayak aduh ada yang kurang. Aku tuh kayak bingung tau mau ngapain, aku jadi diem dong. Iya, biasanya kan suka main dia ya. Kayak ini dia kan kayak lumayan gede ya dibanding aku ya. Kayak Iya, atau atau kita isengin apa gantian-gantian, dia mainin aku mainin dia. Cuma ya agak aneh tapi udah lah ya. Terus abis itu akhirnya kasih tau yang jadi aneh. Iya, tapi kenapa bisa sih dekat sama If? Kenapa bisa? Iya, Ini awal kenapa bisa bawain ini berdua? Iya nih, apa Makanya nih, gue jadi bunga matahari loh. Jadi kuaci. Iya, oke lah ya. Gimana nih guys? Oke, tadi udah sedikit mengenang ya awal mula kita kenal dia. Jadi kayak apapun kenangannya pasti akan menjadi suatu hal yang indah dalam hidup kita. Benar. Oke, kalau gitu kita panggil kali ya teman-teman. Teman-teman. Oke. Yang kita tunggu-tunggu nih silahkan masuk. Oh belum. Teman-teman yang satu lagi ya. Kak Gaby dan Cizan. Ya. Wow. Oke, kalau gitu sekarang kita persilahkan Ariel dan If untuk masuk ke panggung. So pretty. Happy graduation. Thank you. Oke, jadi sekarang ada perwakilan dari member yang akan membacakan surat untuk Ariel. Dari aku. Gaby, silakan. Happy graduation Kribi. Nyangka nggak aku baca suratnya? Nyangka Ya. Oke. Maaf ya kalau agak serius dulu. Jujur aku nggak nyangka Kribi duluan yang grad daripada aku. Tapi ya mau gimana ya, mencoba ikhlas emang udah jadi rutinitas ya akhir-akhir ini. Cuma mau bilang bangga banget sama Kribi. Aku emang bukan orang yang kenal kamu dari pertama kali audisi.
Tapi bisa dibilang lumayan banyak juga ya perjalanan yang udah kita buat bareng-bareng, karena dulu kita pernah satu tim di tim J. Aku lihat sendiri perjuangan kamu waktu latihan, dari trainee, dan saat kamu jadi backup di teater tim J. Kadang disuruh tiba-tiba perform, dikasih tahu H-3, H-2, H-1, pindah blocking teater, belajar sendiri, ngulik sendiri, dan ternyata emang gak salah juga sih kamu bisa secepat itu masuk tim J. Karena usaha kamu, dan itu semua menurut aku memang kamu pantas buat dapetin itu. Menurutku kamu itu gak banyak berubah. Dari dulu sampai sekarang kamu masih jadi diri kamu yang ceria, masih jadi orang yang suka bikin ketawa orang lain, bisa cairin suasana, bikin orang yang lagi bad mood jadi good mood lagi, orang yang paling jago MC se-JKT, dan masih banyak lagi. Di balik keceriaan dan jadi mood booster orang-orang, mungkin ada saat dimana kamu merasakan rumitnya dengan urusan kuliah, tugas yang lagi numpuk, kerjaan di tempat magang yang bikin stres, urusan keluarga, capek latihan, capek perform, dan lain-lain. Berat ya pasti. But you did really well loh. Kamu harus bangga sama diri kamu sendiri. Bisa jalanin semua bersamaan, dan di setiap bidang yang kamu jalani semua itu bisa selesai dan berjalan dengan baik. Keren banget, Kribi. Makasih ya Kribi. Makasih banyak udah jadi sosok yang menjadi kebahagiaan buat kita semua. Buat orang yang sayang kamu, buat cool people, ataupun buat aku. Makasih buat setiap memori yang sudah kamu buat selama di sini di JKT48, buat waktu, tenaga, series yang udah kamu mainin, film, dan semua yang sudah kamu usahakan dan berikan di JKT48. Semua lawakannya, semua tawanya, semua kekocakannya, semua perjuangannya, makasih banyak. Semua orang bangga sama Kribi. Semoga pertemanan kita bisa panjang umur, bukan cuma di JKT48 doang, tapi di luar juga. Kita harus tetap ketemu. Sedih rasanya kehilangan lagi. Jujur sedih banget. Kehilangan orang yang jahat di hidup tuh kayak ya udahlah masa bodoh gitu. Tapi kehilangan orang yang baik dan bahkan orang sebaik dan semut booster kamu pasti bakal kerasa banget sih hilangnya. Tapi balik lagi, aku yakin ini keputusan terbaik yang udah kamu pilih, dan ini juga saatnya orang yang sayang sama kamu ada buat kamu dan dukung keputusan kamu itu. Semoga Kribi sukses di jalan yang Kribi pilih, bahagia selalu, sehat selalu, jadi berkat dimanapun kamu pergi dan berada nanti. Love you so much, happy graduation. Terima kasih Kak Gaby. Sekarang giliran aku untuk bacain suratnya. Halo semuanya. Gak nyangka ya, akhirnya hari ini datang juga. Biasanya melepas kepergian member, sekarang member-member yang mengantar kepergian aku dari JKT48. Pertama aku mau minta maaf karena akhirnya setelah diundur, live show aku diadakan secepat ini. Kemarin sudah sempat aku jelaskan di SR dan di Twitter, dan semoga kalian mengerti ya. hampir 4 tahun di JKT48 udah kasih aku banyak banget hal, terutama tahun kemarin. Menurut aku, tahun kemarin itu adalah tahun yang sangat berat dan sangat melelahkan. Tapi aku senang bisa melewati tahun kemarin dengan baik dan bisa bertahan sampai sekarang. Aku tahu, mungkin buat sebagian orang hal yang aku lakuin di sini masih kurang dan belum ada apa-apanya. Tapi seperti yang kalian tahu, aku bukan member yang ambisius dan mengejar senbatsu atau posisi teratas. Tapi tujuan aku di sini cukup membuat kalian happy dan ketawa. Itu rasanya aku udah seneng. Di sini tempat untuk aku belajar, dan graduation dari JKT48 itu bukanlah sebuah penghargaan atau pencapaian, tetapi bentuk dari hasil pembelajaran hidup.
dimana aku belajar untuk manage waktu, bekerja keras, belajar attitude, menari, public speaking, dan masih banyak lagi. Graduation juga jadi pintu untuk aku melangkah ke dunia yang lebih luas. Rasa ragu pun ada sekarang ini, karena takut gak bisa melewati dunia luar yang mungkin kejam. Tapi aku percaya dengan bekal pembelajaran dan pengalaman aku di JKT48, setidaknya membuat aku bisa survive di dunia luar. Aku mau terima kasih kepada Tuhan Yesus yang udah kasih aku kesempatan untuk ada di grup ini dan kasih aku kekuatan juga buat bisa survive sampai sekarang. Makasih juga buat mami papi yang dari awal antar jemput aku sama If sampai akhirnya aku berdua bisa pergi sendiri dan bisa naik mobil sendiri. Makasih juga karena udah selalu doain aku sama If dan temenin kita dalam keadaan apapun. Maaf kalau sering bikin marah atau kesel setelah pulang latihan atau show karena lelah. Tapi kalian selalu sabar. Terima kasih, Mami Papi. Aku juga mau ucapin terima kasih untuk seluruh staff JKT48 Operation Team. Dari pimpinan JKT48, manajemen JKT48, tim konten, dari tim dokumentasi, tim merchandise, kakak koreografer, kakak-kakak manajer, tim teater, ada tim live streaming, FOH, SM, kakak makeup, hairdo, babe security, dan kakak-kakak yang selalu menjaga menjaga kebersihan teater. Dan juga semua seluruh staff JKT48 yang mungkin belum aku sebutkan tadi. Terima kasih sudah membantu aku di JKT48. Maaf kalau aku juga suka buat kalian kesel karena gak nurut, ganti bajunya kadang lama, egois, gampang emosi. Tapi walaupun seperti itu, aku dengan kakak-kakak sudah melewati banyak banget hal di sini. Dan aku berharap semua itu pada akhirnya akan menjadi kenangan yang baik untuk kita. Oh ya, aku juga mau ucapin terima kasih sama teman-teman aku dari teman kuliah, teman gereja, semua teman-teman aku yang udah ada sama aku sampai sekarang. Makasih banget kalian mau buat bantuin aku. Dari teman kuliah, bantuin kerjain tugas aku, ingetin aku, yang bahkan tuh kadang aku sibuk, aku gak bisa ngerjain apa-apa. Terima kasih banget buat kalian yang udah repot-repot mau ingetin aku. Dan buat teman gereja aku juga, makasih karena udah selalu memberikan semangat, motivasi untuk aku bisa tetap terus bangkit. Selanjutnya, aku juga mau ngucapin terima kasih untuk member JKT48 New Era khususnya. Yang pertama ada Cool People, Kak Gaby, Kak Cindy, Kak Jinan, Kak Anin, Kak Siska, Kak Selin. Dan juga buat member-member yang lain. Makasih udah selalu jadi tempat terbaik dan tempat lelucon terbaik. Aku tahu banget gimana perjuangan kalian di sini. Aku tahu banget rasanya lelah pulang latihan. Kita cuma bisa nangis sendiri karena capek. Tapi besoknya kita bangkit lagi, kita semangat lagi buat balik latihan lagi. Aku tahu rasanya gimana kita pulang latihan, kita harus ngerjain tugas kuliah atau tugas sekolah kita. Bahkan kita sampai kurang tidur. Tapi aku juga tahu rasanya gimana kita puas karena kita berhasil Sonichi 3 setlist. Dan akhirnya juga kemarin kita bisa konser setelah 2 tahun. Aku tahu rasanya jadi member JKT48 itu gak mudah. Karena menjadi harapan orang banyak dan mempertahankan JKT48 sekarang. Tapi aku mau bilang terima kasih udah berjuang. Jangan patah semangat. Jangan menyerah. Memang jadi member itu gak mudah.
Kita harus bersikap profesional, terlepas dari setiap permasalahan hidup pribadi kita. Tapi aku percaya kita semua bisa lewatin semua ini sampai akhirnya suatu saat nanti kalian bisa lulus dari JKT48 dengan rasa lega, bangga, bahagia, dan berdiri di tengah ini merayakan kelulusan kalian. Aku juga mau bilang terima kasih untuk Arielis yang udah bikin project dari aku ultah 100 show, 200 show, naikin lagu aku di RH, open giveaway, bikin akun TikTok, IG, promoin video call, meet and greet, private talk, dan masih banyak lagi sampai tiba di project graduation aku ini. Terima kasih udah mau keluarin uang kalian buat aku, yang aku tahu juga pasti jumlahnya gak sedikit. Dan teruntuk fans-fans aku yang lain, yang udah sayang sama aku, yang udah dukung aku, yang udah sold outin private talk aku, video call aku, kasih semangat lewat DM, mention, kasih gift, nonton teater, dan kasih gift di showroom. Bahkan aku juga pernah ada fans far, itu dia ngirimin paket terus menerus sampai aku bisa terima. Makasih banget untuk usaha kalian, makasih buat semuanya itu. Aku ingat banget juga waktu aku terpilih jadi Undergirls, ada yang nangis karena merasa segala usahanya supaya aku bisa masuk di Sosenkyo itu terbayarkan. Jujur aku terharu karena it's not about rank. Yang penting momen yang tercipta saat kita semua berusaha bersama-sama. Terima kasih untuk air mata kebahagiaan dan kebanggaan kalian sama aku. Terima kasih juga telah membuat momen yang indah bersama aku. Maaf kalau aku ada salah-salah ya. Suka lupa nama Arielis ejaannya. Project Husky, aku bilangnya Corgi. Maafin ya Arielis. Sekarang ingat. Dan aku titip member-member JKT48 yang ada ya ke kalian. Tolong hargain mereka, walaupun bukan Oshi kalian. Mereka tuh udah berjuang keras, dan aku percaya setiap member akan bersinar dengan caranya masing-masing. Kedepannya, aku sudah tidak lagi menjadi Ariel JKT48, tapi sebagai Ariela Kalista. Aku akan fokus di pendidikan dan mengejar impian aku yang lain. Aku harap kita semua bisa bertemu di tempat lain ya. Kalau ketemu aku, jangan lupa sapa aku. Aku gak akan sombong kok. Beneran. Panggil aja ya. Eril, mau foto. Gitu. Oke. Aku senang bisa berada di JKT48 ini bersama member dan kalian semua. Sekali lagi terima kasih banyak untuk segalanya. Semoga semuanya ini bisa menjadi kenangan yang indah untuk kita kenang bersama. Terima kasih. Ya, sekarang ada member yang akan membacakan surat untuk If. Silakan. Baiklah. Mana ya surat ini? Hai. Bunganya belum. Sudah menunggu ya? Gue yang akan membaca surat. Iya, tadi kelihatan namanya di sini. Ya, tolong dong. Ini next time jangan gini. Oke. Kali ini akan lebih serius tapi santai aja karena hidup ini kan udah banyak keseriusan ya, jadi santai aja. Oke, Ip? Oke. Sekarang kita ngomongnya heart to heart aja, Ip. Sini ada yang mau gue pegangin nggak? Tisunya mau gue pegangin dulu? Ini tisu emang udah diselipin. Oh, udah diselipin. Jaga-jaga. Oh, kita lihat ya dipakai apa enggak. Oke. Jadi hari ini If itu last show, benar-benar terakhir di sini If berdiri. Gimana perasaannya If? Iya,
Bunganya berat banget. Ya udah. Oh my god. Ya. Kalau misalkan kita merasa sedih itu udah pasti. Hampa, oke lah dikit ya. Ya. Secara keseluruhan, If itu mood booster di grup ini. Jadi kayak happy aja gitu kalau deket sama dia. Cuma mungkin pembawaan dirinya itu agak kayak pengen ngisengin mulu. Jadi bawaannya kalau nggak ada If tuh kurang banget, bener apa tadi kayak member-member bilang. Oke, flashback dikit ya. Dulu itu aku ketemu If pas pertama kali Gen 5 masuk. Dulu liatnya kalem banget masuk Witcher 2 ya kan. Kayak tadi disebutin gak simetris. Buat aku If itu kayak adik. Dulu juga gak sadar sih gimana bisa deket. Tiba-tiba If itu ngintil aja gitu. Jujur ya If. Yang di terakhir oke deh gue ngajakin perang, lepas kaca perlindungan gue. Bener-bener seneng banget karena If itu kayak nyamperin aku duluan, kayak yang ngintilin duluan gitu loh, kayak jadi yang orang inisiatif buat mendekati aku di saat waktu itu aku lagi ngerasa sendiri, abis Cides pergi, abis aku sik pergi gitu. Karena biasa kan gue kan teman featuring ya, jadi kayak temannya circle orang, tapi kalau buat If kayak ngerasanya aku butuh If, tapi If juga kelihatan butuh aku. Betul gak? Betul, gak kelihatan bener. Ya. Jadi sejak If kayak mendeklarasikan dirinya sasis-sasis itu seneng banget If. Terima kasih. Gak enak banget kayak baca suaranya. Lu keberatan ya If? Sini gue pegangin ya. Yaudah nih. Oke. Kalau ada If itu apa ya? Jadi kayak ngerasa tenang gitu. Jadi kalau misalkan pas latihan, Oh my god. Keren aku. Iya keren banget. Kalau misalkan pas latihan atau lagi teater, karena tuh aku lihat tuh di jadwalnya kan ada member, aku lihat ada If apa enggak ya? Oh ada gitu. Jadi kayak ngerasanya tuh kayak tenang gitu. Karena aku tahu kalau misalkan ada If yang bakal ladenin aku. Terus kayak selalu dengerin orang kalau cerita. Terus kayak If itu suka banget ajak orang bercanda bareng. Meskipun orang itu gak deket gitu. Keren gak lu If? Terus apa ya? If tuh juga punya kebiasaan kalau dia upload Instagram itu ada schedule-nya. Gue inget dong. Hari Minggu jam 6 sore kan? Abis itu bagus. Insightnya bagus. Abis itu dia suka banget minta editin foto gitu. Jadi kadang dia suka sis sibuk gak? Aduh udah tahu nih dia bakal mau minta editin foto. Tapi gak apa, meskipun udah ngajarin member JKT48, gue buka pengeditan foto tapi untuk lo doang. Oke, itu untuk sisi humornya ya. Lanjut, ini agak serius. If itu orangnya pemikir. Jadi tuh dia tuh banyak bercanda tapi dia itu dewasa ternyata. Jadi tuh dia tuh meskipun bercanda dia melontarkan kata-kata tapi dia tuh juga mempertimbangkan kata-kata itu. Pas atau enggak ya kan If? Jangan bikin gue kayak salah menilai gitu dong. Ya bener. Oke. Apa ya? Aku dan semuanya tuh bener-bener bangga banget If ada di JKT48. Bisa melewati banyak hal berat di usia muda. Belasan tahun ya If. Tapi If itu kuat dan selalu berjalan dan semuanya itu emang bisa dilewatin sama dia gitu. Bahkan kalau misalkan ada hal yang buat aku kayak buset, nih orang kok bisa santai banget ya, nih orang kok bisa oke-oke aja ya, udah lewat aja gitu sama dia. Jadi kayak aku juga banyak belajar sih dari If. Ngelihat If itu berkembang di JKT48 dari mungkin dulunya belum menemukan jati dirinya sampai sekarang bisa kayak dia yang percaya diri, yang bangga dengan apa yang dilakukan, dengan performance dia yang bikin banyak orang bahagia. Itu kita semua bersyukur dan bangga banget sih bisa melihat perkembangan If di JKT48. Kita semua bersyukur kenal If lewat keberadaan If di JKT48. Makasih banyak If buat pengabdiannya di JKT48 for every ups and down. Tapi terima kasih juga untuk air matanya, untuk senyumnya, buat tingkah lakunya, for every little things you did for this group, for survive, for everything. Oh iya, jangan lupakan If dengan keterampilannya dia MC yang lucu. Itu cuma If doang deh kayaknya yang bisa. Yang kayak nyetok dua kata kayak udah kel. Sama Ariel. Iya. Sepaket ya. Terus apa lagi ya? Terima kasih juga buat celutukan-celutukan yang bikin ketawa, buat showroom yang kocak. Kalau showroom sama If tuh kayak gak pernah mati gaya gitu loh If.
Kenapa sih lu harus keluar? Kuliah. Makanya kuliah katanya. Terima kasih juga buat interaksinya di medsos. Pokoknya terima kasih banyak If. Harapannya untuk If, semoga If sukses selalu, bahagia selalu di jalan yang akan If pilih nantinya. Tuhan Yesus pasti sertai, pasti buka jalan kalau Tuhan udah bilang iya. Gak ada manusia sekuat apapun bisa nutup pintunya. Pokoknya harus terus komunikasi sama kita ya If ya. Sama semuanya, jangan di chat balasnya 2 hari lagi. Oke, pokoknya jangan tiba-tiba jaim. Dan pokoknya yang terbaik aja buat If, buat semua yang akan If lakukan nantinya. Terima kasih juga If sudah memilih aku menjadi salah satu temanmu. Makasih ya If. Sama-sama. Happy graduation. Terima kasih. Ya, sama-sama. Hai Freaky Bestie. Hai. Semangat If. Gak bisa diajak ngomong nih guys sekarang. Hari yang sempat ditunda akhirnya bisa terlaksana sekarang. Hari ini perasaan aku seneng sama sedih campur aduk. Seneng karena aku udah berani buat mutusin lulus dari JKT48. Tapi sedih juga karena aku sama kalian jadi susah untuk ketemu ataupun ngobrol. Aku mau cerita tentang perjalanan aku di JKT48. Menurut aku perjalanan aku di sini tuh gak selalu indah. Banyak banget suka duka yang aku lewatin di sini. Ada aja gitu setiap tahunnya. Sampai akhirnya aku ngelakuin kesalahan yang seharusnya gak aku lakuin. Karena aku udah tahu konsekuensinya. Tapi banyak pelajaran yang aku ambil dari kesalahan itu. Jujur aku sedih banget di saat teman-teman tim aku bawain Sensuraku Sapis Teater Nomigami. Tapi di saat itu aku hanya bisa ikut Senza Girl. Tapi aku sadar saat itu aku gak perlu mengasihani diri aku sendiri, karena itu konsekuensi yang udah harus aku terima dan aku pertanggungjawabkan. Dan beberapa tahun setelahnya masih ada aja yang nyari kesempatan sampai ambil video bumerang dari highlight Instagram story sahabat aku. Kalau boleh jujur, di saat itu aku gak sekuat yang kalian bayangin. Di balik itu semua, ada orang tua aku yang selalu menjadi energi aku, selalu support aku, dan selalu nasihatin aku. Dan yang selalu aku ingat, mama papa aku waktu itu bilang, jangan keluar dari JKT kalau nama kamu belum bagus lagi. Aku bersyukur banget punya orang tua yang selalu menanamkan hal baik ke diri aku dan selalu support setiap hal positif yang mau aku lakuin. Di tahun 2019, aku memberanikan diri untuk membicarakan tentang keinginan aku lulus dari JKT48 kepada manajemen.
Tapi aku masih diberikan kepercayaan untuk tetap lanjut di JKT48. Dan sampai akhirnya di tanggal 26 Desember 2021 aku memberanikan diri untuk mengumumkan di depan kalian. Aku minta maaf banget buat kalian yang merasa kalau keputusan aku ini bikin kalian kecewa. Tapi aku harap kalian bisa mengerti. Aku mau bilang banyak terima kasih atas dukungan yang kalian berikan, maupun itu lewat DM, mention Twitter, ataupun melalui showroom. Aku sangat bahagia saat memiliki waktu banyak dengan kalian. Walaupun itu hanya melalui SR, tetapi banyak momen yang menyenangkan. Aku ingat saat ada beberapa dari kalian yang ulang tahun, aku ucapin di SR. Aku kuliah, kalian temenin. Aku nugas juga ditemenin. Sampai aku berantem sama Cheryl ditonton ribuan orang. Tapi itu semua akan menjadi beda. Dan mungkin akan terasa hampa dan sedih. Karena aku merasa dekat sama kalian itu di saat aku udah mau lulus dari JKT48. Tapi kalian tenang aja, karena lukisan perjalanan yang udah kita buat bareng-bareng udah cukup indah. Dan bakal aku ingat sampai kapanpun. Mungkin perjalanannya gak selalu indah dan gak selalu lurus, tapi ternyata aku bisa mengakhiri lukisannya di saat sedang indah-indahnya. Aku juga mau bilang terima kasih banyak untuk kakak-kakak staff JKT48 yang udah banyak banget bantuin aku di sini, yang udah ngasih banyak banget pelajaran berharga selama 5 tahun. Terima kasih juga JKT48 karena di sini aku bisa belajar caranya bertanggung jawab. Maaf kalau kadang aku suka ngerepotin atau ngeledekin Jot. Itu kadang candaan aja buat kebutuhan MC. Aku juga mau bilang terima kasih buat member-member yang udah baik banget sama aku. Selalu mau aku ajak bercanda. Semangat ya buat program di tahun ini. Semoga berjalan dengan lancar dan kalian sehat selalu. Terima kasih juga buat member-member yang udah mau aku repotin untuk ikutlah show aku. Maaf banget kalau mendadak. Dan jangan lupain aku ya, bestie-bestie. Dan yang terakhir, untuk Freaky Bestie terbaik aku yang pernah aku kenal dan aku temuin. Kalian semua yang udah selalu support aku bagaimanapun keadaan aku, terima kasih banyak. Gak ada yang bisa aku bilang kecuali kata-kata terima kasih. Walaupun kadang kita kayak love-hate relationship gitu, tapi aslinya aku juga sayang banget sama kalian. Terima kasih atas setiap project yang udah pernah kita lewatin. Terima kasih juga untuk project terakhirnya. Aku seneng banget dan sangat bersyukur punya kalian. Buat kalian yang pernah video call sama aku, terima kasih juga udah nyempetin waktu buat ngobrol dan kenalan sama aku. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian yang beda kota ataupun kota kita sama, yang mendukung aku dari lama maupun yang baru mendukung aku. Aku sayang kalian. Jangan lupain aku ya, your Freaky Bestie. Terima kasih semuanya.
dengarkanlah lagu terakhir dari kami, Sakura Kininaro. Mari menjadi pohon sakura. Di bawah langit warna musim semi, kau akan memulai perjalanan seorang diri, seperti mimpi yang pernah terlihat di depan membentang jalan yang panjang. Kenangan hari-hari berseragam meresap jauh ke dalam memori saat ini, berubah menjadi bentuk yang baru, mengawasi punggung di saat itu. Waktu kamu menoleh khawatir dan mencoba untuk memaksakan tersenyum, air mata yang jatuh di pipimu, dia yang dibutuhkan untuk dewasa. Menjadi pohon sakura yang abadi, aku takkan bergerak selangkah pun dari sini. Meskipun nanti kamu tersesat dalam jalan hati, ku akan berdiri agar kau mengerti cinta sejati. Kering terselip dalam hati, ayo ingatlah, ingatlah diriku, satu pohon itu. Mari jadi pohon sakura yang abadi, aku tak akan bergerak selangkah pun dari sini. Meskipun nanti kamu tersesat dalam jalan hati, ku akan berdiri agar kau mengerti cinta sejati. Ya, tadi adalah lagu terakhir dari kami. Dan sekarang untuk mengabadikan momen ini, kita foto bareng dulu ya.
kalau kita ngomong happy graduation, kalian jawab Ariel dan Eve. Yang semangat ya. Happy graduation, Ariel dan Eve. Sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Happy graduation, Ariel dan Eve. Sekarang video harus lebih semangat. Happy graduation, Ariel dan Eve. Yeay. Oke semuanya, demikianlah show Tunas di Balik Seragam dan kelulusan graduation untuk Ariel dan Eve hari ini telah selesai. Untuk kedepannya mohon dukungan dan bantuannya selalu untuk Ariel dan Eve dan untuk JKT48 juga ya. Sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno. Terima kasih. Makasih semuanya sekali lagi. Semuanya. Makasih ya semuanya. Dadah. Sampai ketemu kapan-kapan. Bye. Makasih.
Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan Tunas di Balik Seragam Seifukunome oleh JKT48 secara resmi. Dukung JKT48 terus ya. Di setiap show-nya kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat kalian penuh dengan cinta. Jangan lupa besok akan ada pertunjukan variety show Valentine Edition Part 2. Jangan lupa membeli tiketnya melalui tiket.com untuk mendapatkan link yang resmi ya. Dan bagi kalian yang telah mendapatkan tiket to shoot roulette dan cekica doang ya guys. Harap tunggu sebentar dan tunggu arahan dari staff ya. Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya bersama member JKT48 yang lain. Semuanya selalu jaga kesehatan ya. Halo semuanya, aku If. Jangan lupain aku ya. Dadah, aku Eril. Ingat aku terus ya.